Kekaisaran Utsmaniyah sejak masa Sultan Kanuni Sulaiman sangat memperhatikan komunitas muslim di Samudra Hindia. Pada masa itu nama Indonesia belum digunakan. Kesultanan muslim di sana, terutama Kesultanan Aceh, menghadapi tekanan dari Portugis dan kekuatan kolonial Eropa lainnya. Kesultanan Aceh memiliki posisi strategis di utara Pulau Sumatera dan telah menjadi pusat penting dunia muslim. Pada pertengahan abad ke-16, penguasaan jalur perdagangan Portugal di Indonesia dan penindasan terhadap masyarakat Islam memicu Sultan Aceh Alaeddin Riayat Shah Al-Qahar untuk bertindak. Sultan tersebut meminta bantuan dari Kesultanan Utsmaniyah. Permintaan ini ditanggapi dengan serius oleh pemerintahan Utsmaniyah saat itu. Utsmaniyah tidak hanya mengirim bantuan militer, senjata, meriam, insinyur, dan penasihat militer juga dikirimkan. Bantuan ini meningkatkan kekuatan militer Kesultanan Aceh dan memperkuat perlawanan terhadap Portugal. Bantuan yang dikirim oleh Ottoman di satu sisi memberikan dukungan militer, di sisi lain juga berkontribusi pada penguatan kesadaran dan persatuan Islam di wilayah tersebut. Insinyur-insinyur dari Ottoman memainkan peran penting dalam pembangunan benteng dan sistem pertahanan di Aceh. Selain itu, pengetahuan teknis yang disampaikan mengenai pembuatan kapal dan pelayaran membantu Aceh menjadi kekuatan yang lebih efektif di Samudra Hindia. Perlu dicatat bahwa bantuan Ottoman tidak hanya terbatas pada dukungan militer dan teknis. Guru madrasah, ulama, dan tokoh agama juga dikirim ke wilayah tersebut. Dengan cara ini, interaksi agama dan budaya yang kuat antara komunitas Islam di Indonesia dan Ottoman mulai terjalin. Rasa kesetiaan kepada kekhalifahan Ottoman mulai menyebar di kalangan masyarakat Muslim di Asia Tenggara. Bahkan, beberapa sultan di Indonesia mulai menunjukkan kesetiaan spiritual dengan menyebut nama Sultan Ottoman dalam khutbah. Perkembangan perdagangan juga merupakan dimensi penting lain dari hubungan ini. Pedagang Ottoman mulai mencapai pasar-pasar di Indonesia yang berada di jalur rempah-rempah. Utusan dan hadiah yang dikirim secara timbal balik memperkuat ikatan persahabatan antara kedua wilayah. Dalam arsip Ottoman terdapat catatan rinci tentang surat dan hadiah yang dikirim oleh Sultan Aceh kepada Ottoman. Dokumen-dokumen ini merupakan bukti jelas dari saling menghormati dan kerjasama antara kedua negara. Seiring waktu, bantuan Ottoman tidak hanya terbatas pada Aceh. Komunitas Muslim di Jawa, Sumatera, dan beberapa pulau lainnya juga meminta dukungan dari Ottoman. Namun, jarak kekaisaran dan keterbatasan sarana transportasi pada masa itu menyebabkan dukungan lebih banyak bersifat spiritual dan simbolis. Meskipun demikian, bendera yang dikirim oleh Ottoman diterima dengan sangat hormat oleh Sultan Aceh, yang menunjukkan betapa berharganya bantuan tersebut. Memasuki abad ke-19, hubungan antara Ottoman dan Indonesia lebih banyak berlanjut dalam dimensi agama dan budaya. Kontak antara jamaah haji Indonesia dengan pejabat Ottoman yang bertemu di Mekah dan Madinah selama perjalanan haji membantu menjaga keaktifan hubungan ini. Dalam arsip Ottoman, terdapat catatan bahwa jamaah haji dari Indonesia pernah singgah di Istanbul. Sebagai kesimpulan, bantuan Kekaisaran Utsmaniyah kepada Indonesia tidak hanya terbatas pada dukungan militer, tetapi juga meninggalkan jejak di bidang agama, budaya, dan perdagangan. Bantuan ini merupakan contoh indah dari ikatan sejarah dan solidaritas Muslim antara kedua wilayah. Saat ini di Indonesia, komunitas yang menghormati nama Utsmaniyah terus melestarikan warisan sejarah ini. Tangan Utsmaniyah yang menjangkau Indonesia merupakan bukti bahwa jembatan kepercayaan, solidaritas, dan persaudaraan dapat dibangun bahkan di antara wilayah yang jauh.